Hai teman-teman, berjumpa lagi dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan khas menjelang musim semi, tuh para petani sudah mulai bersibuk ria di ladang-ladang mereka. Sementara siang ini saya akan mengajak kalian untuk kita ke pasar. Kita akan belanja kebutuhan dapur teman-teman ya. Ikutin saja videonya. Texas Supercenter 703, 10-year associate dealer. Congratulations. And John, he is well up in years over for Supercenter 2069. If you see any of these registrations, be sure to wish them. Iowa itu penghasil kedelai, tapi saya tuh kok nggak pernah melihat kedelai di lokal market tuh teman-teman. Ini apa rek? Loto apa? Mana kedelai? Kok nggak ada? Ini beras lokal teman-teman, $11. Beras dari Arkansas paling ya. Produk mana ini ya? Teman-teman, Arkansas. Tapi berasnya nggak enak loh teman-teman, ini berasnya agak penguk gitu, saya nggak suka kalau dimasak. Pak Wai juga komplain kalau aku masak beras ini, beras lokal seperti ini nggak enak, anunya baunya itu nggak enak. Ini aku mau beli beras tapi yang import teman-teman, beras import. Biasanya aku beli yang ini dari Thailand, harganya $23.97. Ini enak, berasnya wangi gitu. Why so many of them? For one, two for Virgil, two for BB. Oh, for anu toh, for donation to school lah. Yeah. Oke. I'll put that in your cart. I'm on it. Finish down with. Wait, hot and sour cream. Shattered. Any more of these? My coffee cakes. What else? Right here, man. Thank you. I'm in the way? No, you are fine. Is this honey, right? I not even bring my glasses. Honey. That is honey. We also have different kind of honey. Okay. A lot of different kinds over Yeah. in the bread aisle. I cannot see. Yep, that Thank is you. honey. Yeah, thank you. Sure. Kita akan nyari benih teman-teman, bibit mumpung masih banyak. Sebagian mau aku bawa ke Indonesia. Ini banyak banget seednya. Ini yang apa ini teman-teman? Aku biasanya pakai yang brand Burpee. I don't know. Kok udah nggak ada toh? Ini brandnya kok ini aja, apa gimana? Harry Morse. Ini teman-teman, biasanya yang aku pakai brandnya Burpee. Aku kadang, nah ini brand yang biasanya aku pakai. Kitchen King Big Evergreen. Kentucky Wonder, Bushbean, carrot,
short and sweet. Ini yang biasanya aku tanam di pot teman-teman, short and sweet. Itu rek. Tahun kemarin aku nanam ini Kentucky Wonder dan ternyata ini climbing teman-teman, merambat ya tanamannya. Aku pilih yang enggak merambat, jadi aku nggak usah kasih rambatan teman-teman. Biasanya bush bean yang aku pakai. Per bag $1.96. Kalau beli seed seperti ini ada tuh teman-teman, ada zona tanamnya ya, kalian tinggal di state mana. Di setiap seed ada. Kita tadi habis berapa dolar teman-teman? Tuh kata kasirnya, the longest receipt untuk hari ini habisnya $348 teman-teman. Heading so well. 997. Is that the Miracle Grow? No. No, not Miracle. Over there, 1438. Yeah, cheaper than last year. Yeah. Last year $16, now Yeah. is 14. Yeah, 1438. Setelah tadi kita selesai belanja grocery di Walmart, juga belanja snack untuk kita donasikan ke sekolahnya anak-anak. Sekarang mumpung masih di kota, kita akan guyang jaran dulu teman-teman. Guyang jaran itu kalau zaman dulu ya, kendaraan kita jaran atau kuda. Tapi kalau zaman modern ya, kendaraannya seperti ini teman-teman. Kendaraan besi campur plastik dan sebagainya gitu ya. Nah, mumpung temperaturnya juga lagi hangat karena saat musim dingin seperti ini, kita nggak boleh sembarangan guyang-guyang ataupun mencuci mobil sesuka hati teman-teman. Harus apa? Harus memperhatikan temperatur sekitar juga. Banyak postingan saya di musim dingin ini yang dikomentari oleh beberapa teman kita. Ya, karena barangkali beliau-beliaunya ini melihat kendaraan kita itu dekil, kotor gitu ya karena salju dan sebagainya selama musim dingin. Maka beliau berkomentar, itu mobilnya mbok dicuci kotor banget. Tapi wong di sini itu nggak bisa seperti halnya kita di Indonesia gitu ya teman-teman, mencuci mobil semau kita asalkan ada niat. Tetapi dengan temperatur musim dingin di Iowa yang kadang ya tahu sendiri teman-teman, kalian yang selalu mengikuti video-video saya seberapa rendah temperaturnya di sini. Dan itu tidak mungkin banget untuk kita mencuci mobil ya teman-teman. Alasannya kenapa? Ya karena kalau mencuci mobil saat suhu di bawah atau sama dengan titik beku alias atau apa istilahnya teman-teman, di bawah 0 derajat lah, titik beku itu kan 0 derajat Celcius, itu bisa menyebabkan air membeku saat bersentuhan dengan kendaraan kita, terutama di tempat-tempat sempit seperti kusen pintu, kaca spion, dan kunci itu ya teman-teman. Akibatnya kita akan mendapati pintu yang membeku, nggak bisa dibuka, wipernya juga macet. Bahkan kalau kita nyucinya di pekarangan atau di halaman, bisa-bisa bekas air cucian tadi menjadi arena seluncur es teman-teman ya. Selama musim dingin, saat
temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Untuk tempat-tempat pencucian mobil seperti ini juga mengantisipasi, yaitu dengan cara tutup teman-teman ya, agar orang-orang yang barangkali seperti saya orang yang nggak tahu, orang yang notabene berasal dari negara-negara tropis yang nggak mau belajar bagaimana cara beradaptasi dengan musim dingin, nanti tahu-tahu masuk ke tempat pencucian mobil dan ada masalah, mereka nggak mau kita menggugat mereka ya, atau ya berbagai masalah akan terjadi teman-teman. Makanya saat temperatur sangat dingin atau sangat rendah, tempat-tempat pencucian mobilnya juga tutup. Jadi seperti itu teman-teman. Saya juga bisa memaklumi ataupun memahami kalaupun ada teman-teman yang menyarankan saya untuk mencuci mobil selama musim dingin ya, karena memang benar teman-teman, musim dingin itu kendaraan di sini itu ya Allah dekil-dekil gitu ya. Nggak hanya kendaraan kita aja, tapi kalau kita keluar rumah ngelihat kendaraan-kendaraan di jalan, aduh nggak ada yang pokro rek. Rupanya itu loh, rupanya ya Allah, rupane penampakan campur bahasa Jawa, campur bahasa Indonesia, nggak karu-karuan. Penampakan bodi mobil itu ya Allah, itu dekil-dekil gitu teman-teman. Kita di Indonesia kebiasaan selalu kalau saya itu mencuci mobil telaten, pokoknya mobil itu selalu kinclong. Tapi begitu di sini, aduh, berbeda banget teman-teman. Memang klimatnya, musimnya dan sebagainya beda. Saya dulu waktu pertama-pertama di Amerika, awal-awal di Amerika maunya tak samakan dengan Indonesia, tapi lama-kelamaan saya belajar dengan melihat bagaimana orang-orang sini beradaptasi, terutama dengan klimatnya teman-teman. Itu yang membuat saya lama-lama juga bisa beradaptasi ataupun apa istilahnya, survive dengan iklim maupun klimat yang ada di sini. Di sekolah. Garlic. Dua $3 teman-teman, 2 buah. Aku mau beli yang itu, yang coba enak kayaknya. Satunya $1 25 sen. Dragon fruit, buah naga teman-teman, setengah kilo $4.99. Saya nggak tahu satu buah ada 1 kilo enggak ya. Beli satu aja buat Sebrin. Segini tuh harganya, segini teman-teman. Setengah kilonya. Teman-teman, digodok enak. Ponsel.
suspend di fairway 119. Parter Wirsta. Thank you, bos. Alhamdulillah sampai rumah teman-teman. Aku mau pakai kart atau apa ya? Kartnya kok isi semua tuh teman-teman. Kita tadi nggak jadi mencuci mobil teman-teman, karena saya nggak tahu kenapa mesinnya itu kok error gitu loh. Mesin untuk bayarnya tadi nggak mau terima cash, nggak mau terima card gitu ya, pakai card menolak, pakai cash juga menolak, nggak tahu kenapa, error barangkali teman-teman. Pakai card gini kan enak sekali jalan. Tuku beras rek, ini katanya sih ini labelnya non GMO. Beratnya berapa teman-teman? 9 kilo 23 dolar. 23 dolar kali 16.700 itu berapa teman-teman harganya tadi? Ini produk Thailand. Kalau produk lokal, beras lokalnya nggak enak. Dari Arkansas itu, di Iowa nggak nanam padi teman-teman, karena apa ya, beda kontur landscape-nya itu loh, nggak cocok kalau ditanamin padi di sini ya. Kalau padi atau sawah itu cocoknya landscape yang bener-bener flat teman-teman. Kalau Iowa itu kan begini ya, meskipun Iowa juga terkenal state yang flat, tapi untuk kenyataannya kalau kita melihat ladang-ladang para petani itu kan agak gini ya, agak bergelombang, bukan berombak, agak bergelombang gitu. Jadi nggak cocok untuk sawah padi teman-teman. Bagian snack seperti ini akan kita donasikan atau sumbangkan ke sekolahnya anak-anak. Sekolah itu once a while minta jajanan dari orang tua gitu loh teman-teman. Ada teman yang bertanya, belanja itu berapa bulan sekali mbak? Ya kalau habis belanja teman-teman, saya tuh nggak ada istilahnya belanja bulanan atau mingguan atau 2 minggu sekali atau gimana gitu ya. Pokoknya kalau habis ya belanja. Wah, anak kecantol itu iki. Aku tadi beli bibit banyak banget teman-teman, bibit zukini, bibit wortel dan sebagainya itu ya. Sebagian mau aku bawa pulang ke Indonesia, kita coba tanam di sana. Kalau bagus, nggak tahu juga, soalnya kampung halaman saya itu panas teman-teman hawanya. Kayaknya masih ada satu di sini. Oh mau ya.
kok ya buat. Kaya kayu ya kok ya abot to rek. Ya Allah, abot ternyata teman-teman. Berat kayak kayu rek. Aku tadi bayi masel teman-teman. Masel itu apa? Kerang. Segini $3 ya, $3.94 atau berapa tadi ya di Fairway. Nggak mahal teman-teman. Ada shrimp. Chicken Alfredo-nya Zebrin. Edamame. Ini yang seneng Zebrin kalau dikukus, direbus. Ini teman-teman, zucchini kemarin kita harvestnya banyak banget. Aku mau bikin apa ya, zucchini bread, dibikin roti zucchini enak teman-teman. Ini kapan-kapan. Ada apel juga, apel liar yang kita panen dari pinggir sungai. Mau aku bikin apel sauce. Zebrin yang suka banget jus kelapa, air kelapa itu teman-teman. Kadang kalau dia panas gitu ya tak kasih air kelapa, itu cepet banget dinginnya, cepet banget ademnya. Beli ini tahun kapan loh? Enak kalau pakai cut gini, nggak bolak-balik. Mau tuh mataharinya teman-teman, nampak. Mau tak parkirin ke situ ya. Ini yang bener rotok mereng sidik. Ini pas.
tumis ala kadarnya, agak-agak hah aku mau kok masak nasi opeh men. Ini bisa sampai 2 hari teman-teman, atau kalau aku saja yang makan bisa sampai 3 hari. Hai teman-teman, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah madu yang kita beli kemarin dari Walmart. Ini produk mana tuh? Texas Eagle Pass Texas. Aku biasanya ketemu seperti ini, ngelihat ini loh teman-teman, opo rek ini jenenge sarangnya, sarang tawonnya atau apa ya, ini dijual di local market, di warung teman-teman, di country market gitu ya. Biasanya aku lihat yang ini kemarin kok antik gitu, madu terus ada sarangnya, atau koreksi kalau saya salah itu namanya apa. Tuh seperti ini teman-teman, aku mau mencoba seperti apa rasanya. Kita seduh pakai air hangat ya teman-teman. Pagi ini gantinya kopi, aku nggak ngopi pagi ini ya, perutku agak nggak enak. Aku pengen makan sarangnya ini loh teman-teman, sarang lebahnya ini. Ini terus kita seduh pakai air hangat. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu. Biarlah kan ku simpan dalam hati.